Ada satu lagu sekolah minggu ya. Coba ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil namamu, ayah. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, saudara, lagu ini tuh dari sekolah minggu sudah kita nyanyikan. Ya, khususnya yang sekolah minggunya di GKI atau di ya GKJ, GPIB gitu ya, yang seajaran, atau mungkin sebetulnya di karismatik juga dinyanyikan lah lagu ini. Cuma pertanyaannya, waktu kecil ya mungkin nggak kepikir ya. Saya sih kepikiran sekarang ini ketika kita nyanyi dengar dia panggil nama saya, kayak gimana suaranya si dia itu? Apa benar kedengeran suaranya? Terus yakin banget lagi, ku jawab ya, ya, ya Tuhan, ku jawab ya. Ya. Apa panggilannya? Kalau diminta untuk mengasihi orang yang menyakiti hati kita, apa jawabannya masih ya? Ya. Itu ada dua pertanyaan. Suara siapa yang kita dengar? Ya, atau apakah betul kedengaran suaranya? Suara si dia itu. Dan apakah kalau kedengeran dan ternyata betul itu suara dari si dia, suara dari Allah gitu ya. Apa betul? Jawaban kita masih ya. Ya kalau dulu waktu zaman sekolah minggu mah nurut aja sama guru sekolah minggu ya, diajak nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Tapi sekarang dewasa ini, apakah kita masih mempunyai alasan untuk menyanyikan lagu seperti tadi itu ya? Nah karena gini saudara-saudara, mendengar suara manusia aja, kadang-kadang tuh kita salah, ya. Saya itu sering teleponan gitu ya, dengan siapapun lah, dengan teman ataupun dengan pacar saya gitu ya. Seringkali di tengah percakapan itu isinya, hah, ngomong apa tadi? Hah, apa? Karena namanya orang teleponan kan, apalagi sekarang kalau pakai WhatsApp gitu ya, menggunakan kuota dan sinyal, itu kan ada saat-saatnya hilang. Ya. Kayak udah ngomong, udah cerita panjang lebar, ternyata di sana tidak terdengar. Apa? Coba boleh ulang, boleh mundur ke 2 kalimat terakhir gitu. Nah, itu lewat telepon. Tapi secara langsung pun ketika kita berbicara dengan orang lain, tidak menutup kemungkinan juga untuk tidak terdengar semuanya. Ya kadang-kadang kita lagi ngobrol, kita sudah cerita panjang lebar, kita curhat dari A sampai Z, tapi yang mendengarkan itu cuma nyampe F misalnya. Ya, hilang fokus, bisa jadi hilang fokus, bisa jadi apa yang disampaikan itu tidak ditangkap secara utuh, bisa jadi disalahartikan. Atau yang paling mudah, ini biasanya sih dilakukan di sekolah minggu, saya belum pernah melakukan di ibadah umum. Apakah saudara ada yang bisa menjelaskan kepada saya khotbah minggu lalu secara utuh dan lengkap tanpa ada yang hilang? Pasti ada, tapi dengan bahasa sendiri.
ya kan? Tapi gimana kalau saya minta setidaknya coba 2 kalimat apa yang diucapkan oleh Bu Yuli gitu. Nah, itu kan sepertinya susah. Ya. Nah, saudara-saudara, mendengarkan itu adalah satu hal yang sangat susah untuk dilakukan. Ya, dengan sesama manusia aja kita kadang-kadang kurang tepat mendengarkan perkataan orang tersebut. Ya, biasanya fisiknya hadir di dalam obrolan, tetapi pikirannya mengembara kemana-mana gitu ya. Pura-pura mendengarkan, oh ya, oh begitu ya, gitu ya, gitu. Cuma ketika disuruh untuk mengulangi apa yang diceritakan tidak bisa diulangi. Atau bisa jadi juga ketika kita mendengarkan orang lain, ketika kita mendengarkan sesama manusia itu tidak ada rasa empati di dalamnya. Sehingga orang itu memiliki prasangka atau memiliki penilaian sehingga berpengaruh pada proses pendengaran. Karena ada yang bilang manusia itu mau mendengarkan apa yang mau dia dengarkan. Ya. Jadi dia memilih-milih mau mendengarkan apa. Nah, tapi saudara-saudara, dari pengalaman kita khususnya sebagai orang Kristen, mendengarkan itu adalah sebuah tindakan kasih. Ya. Mendengar itu ketika kita menaruh penuh perhatian, kita menunjukkan bahwa kita itu peduli dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Ya. Yohanes 10, di situ Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku dan mereka akan mendengarkan suaraku." Nah, mendengarkan itu adalah kata kunci untuk relasi yang baik antara gembala dan kawanan domba. Jadi saudara-saudara, domba itu ketika dibimbing ya, ini kan gambarnya Yesus sebagai gembala ya. Ketika digembalakan oleh sang gembala, dia itu bisa mendengar suara sang gembala. Jadi kawanan domba gitu ya, misalkan saya punya kawanan domba 10 domba, ketika nanti misalkan Tama kemudian menggembalakan domba-domba saya itu biasanya nggak nurut, karena sudah terbiasa dengan suara saya. Jadi domba itu mengenal suara gembalanya. Nah, dengan mendengarkan suara sang gembala itu, kawanan domba ini tidak tersesat. Ya, dia tahu arah yang benar. Tentunya kalau domba menuju rumput yang hijau dan air yang tenang, gitu ya. Nah, saudara-saudara, tapi kadang-kadang dalam kawanan domba itu bisa jadi ada 1-2 yang kabur. Ya, ada 1-2 domba yang hilang, entah kemana perginya. Nah, jadi tidak mengherankan kalau dalam banyak kasus para gembala ini sangat kerepotan untuk mencari domba-domba yang tersesat, yang terpisah dari kawanannya. Ya, domba itu tersesat karena mereka mencari air dan rumput sesuai dengan nalurinya. Tidak mau mendengar suara, tidak mau mendengarkan arahan dari sang gembala. Padahal kalau mereka memisahkan diri, justru menempatkan mereka dalam ancaman, yaitu menempatkan mereka dalam bahaya yang tidak mereka sadari. Nah, dalam metafora gembala dan kawanan domba kan sudah jelas ya. Yesus itu adalah sang gembala dan kita adalah domba-dombanya. Ya, di Yesaya pasal 53 ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya, Yesaya itu mau menegaskan bahwa kita ini bisa jadi domba yang sesat. Kadang-kadang kita memilih jalan kita sendiri. Kadang-kadang kita memilih untuk mendengar suara yang bukan dari sang gembala itu. Ya. Contohnya dalam konteks dunia di mana saat ini kita hidup, ada banyak sekali suara-suara yang menuntut perhatian kita dan seringkali menggoda kita untuk melenceng dari tuntunan sang gembala. Ya, kita tidak bisa membedakan lagi nih, mana suara Tuhan, mana suara yang berasal dari nafsu kita. Ya, suara-suara itu bisa kita dengar lewat iklan-iklan, lewat promosi, lewat sosial media yang kemudian menghanyutkan dan menenggelamkan kita dalam ambisi dan sifat hedon. Sehingga kita semakin menjauh, kita semakin sesat di belantara dunia ini. Nah, saudara, sejauh mana kita
menuruti suara ambisi hedonis, sejauh itu juga kita terpisah, kita menjauh dari Sang Gembala. Tapi kan pertanyaannya, kalau kita menjauh, apakah kemudian Sang Gembala itu menjauh juga? Ada satu lagu religi, ya, lagu rohani Islam, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Gitu ya. Nah, untungnya gembala kita itu tidak seperti itu. Ya. Buktinya ketika tadi Kleopas dan temannya yang menjauh dari Yerusalem menuju Emmaus karena kecewa, Yesus sendiri, Sang Gembala baik itu menyusul mereka. Dia bagai gembala yang mencari kembali domba yang sesat. Ya. Juga ketika Petrus dan teman-temannya yang kembali pada kehidupan lama mereka menjadi nelayan di Danau Tiberias, Yesus menghampiri mereka juga. Ia memulihkan, ia meneguhkan, Yesus memberikan arahan baru bagi para murid saat itu. Nah, ini lebih dari memberikan nyawanya. Yesus tidak bosan-bosan untuk merangkul, untuk memeluk, dan mengasihi mereka, bahkan ketika mereka mencari arah dan tuntunan yang lain. Nah, saudara-saudara, saat ini sudah jelas bahwa kuncinya ada di kita. Suara dan tuntunan Allah itu selalu bergema. Ya. Dia itu tidak jauh. Gemanya itu bahkan ada di dalam hati kita. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita menanggapi suara tuntunan Sang Gembala itu. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suara aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikutku. Ya. Tapi sebelumnya Yesus kan berkata, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita? Ya. Kadang-kadang kalau kita merasa kita tidak mendengar suara Sang Gembala, suara Allah, itu bisa jadi karena kesalahan kita sendiri. Karena kita sendiri yang memilih menjauh dari suara Allah itu. Ya. Kadang-kadang kita menutup pintu hati kita, kadang-kadang kita terganggu oleh ambisi yang sedang kita kejar. Atau mari kita coba untuk membuka pintu hati kita seluas-luasnya, supaya Allah itu bertahta di dalam hati kita, Allah sendiri yang mengendalikan, dan kita membiarkan diri kita dituntun oleh Allah karena kita meyakini bahwa suara Allah yang senantiasa menuntun itu tidak hanya di dunia ini saja, tetapi juga nanti sampai kepada keabadian. Nah, Yesus sendiri yang sudah mengorbankan dirinya bagi keselamatan dunia, Yesus sendiri yang sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan kawanan domba gembalaannya. Jadi marilah kita membuka hati dan dengarkan tuntunan suaranya yang mengarahkan kita untuk hidup bukan hanya saat ini, tapi juga untuk melampaui maut dan memberi kehidupan abadi. Ya. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Setiap hari Minggu datang beribadah. Ya. Setiap pagi baca Alkitab, saat teduh berdoa. Ketika dalam kesulitan, ketika dalam masalah, ketika dalam sukacita, ketika dalam bahagia, yang pertama dihubungi, yang pertama ditelepon itu Tuhan. Kadang-kadang kita kebalik. Dalam masalah kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba untuk mengakali segala sesuatunya. Ya. Baru pas sudah mentok, udah nggak ada pilihan lain, kita baru call a friend, ya, call Jesus. Telepon Tuhan, ya Tuhan, segala cara sudah aku coba, tapi tidak ada yang berhasil. Ya iya, karena kita menempatkan Tuhan di pilihan terakhir. Tapi coba kalau kita menempatkan Tuhan dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan, dalam setiap kesukacitaan, dalam setiap kebahagiaan. Ya niscaya suara Allah yang senantiasa menuntun itu tidak akan hilang, tidak akan sulit untuk kita dengarkan. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita mau membuka hati, ketika kita mau mendengarkan tuntunan suaranya, bukan suara-suara ambisi-ambisi pribadi, bukan lagi suara-suara kesenangan-kesenangan sesaat yang harus kita dengarkan, tetapi hanya tuntunan suaranya yang jauh memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera yang hakiki. Karena sejatinya
sebetulnya suara Allah itu dekat, ada di dalam hati kita. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita harus memilih Yesus sebagai junjungan kita, yang bangkit dari mati, yang berkuasa. Niscaya kita bisa mendengarkan suaranya dalam hati kita. Ada satu lagu, saudara, boleh tolong ditayangkan, kita nyanyi bersama. NKB 87, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, refren ya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Amin. Tuhan memberkati.